Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengerjakan salat Isya secara berjamaah, mudah-mudahan diterima sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan sedikit materi kita, bentuk-bentuk hulu dalam beragama. Tadi yang pertama kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud bentuk yang pertama adalah hulu dalam ibadah. Beberapa poin tadi sudah kita sampaikan, berarti semua itu harus kita tinggalkan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang hulu itu, karena hulu dalam beragama ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hulu dalam akidah. Hulu di dalam akidah sebagaimana yang diberikan definisinya oleh Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman yang wafat tahun 388. Beliau mengatakan, al-mutanatti'u al-muta'ammiqu fi syai'il mutakallaf lil bahsi anhu ala madhahibi ahli al-kalam ad-dakhili fi ma la ya'nihim al-khaidina fi ma la tablughuhu uquluhum. Dengar enggak suara? Bisa dipahami? Bisa kan? Iya. Ini menurut Imam Al-Khattabi. Beliau memberikan gambaran tentang hulu dalam akidah. Itu adalah al-muta'ammiqu fi syai'il mutakallafu lil bahsi anhu. Mendalami sesuatu yang membebankan dirinya dalam membahas atau mencari. Ala madhahibi ahlil kalam, di atas mazhab ahlul kalam, ad-dakhilina fi ma la ya'nihim, mereka masuk kepada sesuatu yang tidak berguna, al-khaidina fi ma la tablughuhu uquluhum, mereka mencoba untuk menyelami pada sesuatu yang tidak mungkin sampai oleh akal mereka. Ini kata Imam Al-Khattabi. Jadi yang termasuk ke dalam hulu dalam akidah itu menurut beliau adalah mendalami sesuatu, membahas sesuatu, membicarakan sesuatu seperti yang dilakukan oleh mazhab ahlul kalam. Masuk pada sesuatu yang tidak berguna, menyelami sesuatu, mendalami sesuatu yang tak mungkin sampai kepadanya oleh akal mereka. Biasanya kalau kita bicara, kalau disebut istilah mazhab ahlul kalam, ini pasti pembahasannya adalah persoalan akidah, persoalan ketuhanan, yang selalu menjadi bagian dari perdebatan ahlul kalam dalam aliran-aliran kalam. Aliran kalam itu muncul pada abad kedua, pada masa Rasul, pada masa sahabat, itu baru bibit-bibitnya aja, tapi belum muncul dalam bentuk gerakan. Jadi kalau pada abad kedua, abad ketiga itu sudah mulai. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, Asy'ariyah. Itu semua adalah mazhab-mazhab ahlul kalam. Pembicaraan mereka itu selalu seputar soal ketuhanan.
Soal ketuhanan itu kan perkara-perkara gaib yang memang harus kita dapatkan dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Dan soal ketuhanan itu untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Tapi ahlul kalam menjadikan fokus perdebatan mereka itu pada soal ketuhanan, soal sifat-sifat Allah, soal zat Allah, tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak, tentang aras dan lain sebagainya. Menurut Imam Al-Khattabi, apa yang mereka lakukan itu bagian dari gulu dalam berakidah. Berarti mempersulit diri dalam akidah, melampaui batas dalam akidah. Kenapa menjadi disebut melampaui batas? Karena mereka melampaui batas-batas yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah diimani. Bukan untuk diutak-atik maknanya, bahkan pada akhirnya nanti cenderung menolak. Dikarenakan oleh akal mereka tidak bisa menerima. Atau dianggap itu nanti sesuatu yang kalau diterima juga, menurut akal mereka berarti samalah Allah itu dengan makhluk. Jadi oleh Imam Al-Khattabi, saya menyampaikan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Khattabi ini. Mendalami sesuatu, membahas sesuatu seperti yang dilakukan oleh mazhab ahlul kalam. Ad-dakhilina fi ma la ya'nihim. Mereka masuk kepada sesuatu yang tidak berguna. Tidak perlu keterangan-keterangan seperti itu untuk memahami Allah. Al-khaidina fi ma la tablughuhu uquluhum. Masuk kepada sesuatu, mendalami sesuatu yang tidak mungkin sampai oleh akal mereka. Kalau sudah tidak sampai lagi oleh akal, dan itu pasti, ya kenapa harus dibahas juga? Makanya ketika mereka membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang zat-zat Allah, tentang aras umpamanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa umpamanya, Allah bersemayam di atas aras. Apa yang dilakukan oleh ahlul kalam? Yang dilakukan oleh ahlul kalam adalah memperdebatkan makna istawa. Kenapa mereka perdebatkan? Padahal akal mereka takkan sampai untuk memahami makna istawa, hakikatnya seperti apa, kalau tidak diberikan penjelasannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zahir maknanya istawa alal aras, itu Allah berada di atas aras. Yang dilakukan Nabi apa? Mengimaninya. Begitu pula Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Karena pada masa itu belum ada aliran-aliran ahlul kalam, itu belum ada. Itu zaman keemasan, di mana zaman selamat pemahaman akidah mereka dari berbagai macam aliran itu. Maka semua mereka mengimani itu. Percayalah mereka bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada bersemayam di atas aras. Kalau dipikirkan juga, inilah nanti akan menjadi kajian dalam mazhab ahlul kalam. Dicoba dikaji istawa. Istawa itu kalau diartikan bersemayam atau berada di atas, berarti Allah membutuhkan tempat. Berarti Allah membutuhkan aras. Yang ngomong Allah butuh aras itu akal ahlul kalam tadi. Itu yang ngomong seperti itu. Karena biasanya kalau sesuatu yang berada di atas sesuatu, berarti butuh pada yang di bawahnya. Ini logika-logika yang mereka bangun. Kalau memang seperti itu, berarti istawa itu bukan istawa. Disitulah mulai pemaknaan istawa berubah. Tidak lagi istawa itu. Apa jadinya? Oh, kalau gitu istaula. Istaula itu artinya menguasai. Biar terlepas dari penyerupaan seolah-olah nanti dianggap Allah seperti sama dengan makhluk yang membutuhkan sesuatu, maka dirubahlah makna istawa. Itu perdebatan dalam ahlul kalam. Yang kata Al-Khattabi, ini bukan kata saya nih, kata Al-Khattabi itu bagian dari gulu dalam berakidah.
Mereka masuk pada sesuatu yang tidak mungkin akal mereka sampai. Bahkan masuk pada sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena tidak membantu kita untuk memahami ayat istawa al-aras tadi, bahkan menjauhkan kita dari makna istawa al-aras. Karena Nabi tak pernah sekalipun menyampaikan makna seperti yang dikatakan oleh ahlul kalam, bahwa istawa itu artinya istaulah. Tidak pernah ada satupun dalil dari Nabi yang mengatakan seperti itu. Ini bentuk-bentuk dari ghulu fil aqidah. Bicara nanti yang berhubungan dan ayat-ayat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu punya zat, dan bagaimana sifat-sifat yang ada pada zatnya itu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah sendiri tentang dirinya dalam Al-Quran. Siapa lagi yang lebih kenal dengan diri dia kecuali dia sendiri? Ketika Allah menceritakan tentang diri dia, apa tugas kita orang-orang beriman? Percaya. Percaya, ini soal ketuhanan, bukan untuk diperdebatkan. Karena soal ketuhanan itu untuk diimani. Ketika Allah menisbatkan pada dirinya ada wajah, ketika Allah sendiri yang menisbatkan untuk dirinya ada wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Rabb kamu. Yang ngomong ini siapa nih? Allah. Yang ngomong Allah sendiri. Berarti tugas kita percaya, mengimani bahwa Allah benar-benar punya wajah yang mulia, yang layak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi sebagai utusan resminya merubah makna wajah? Tidak ada. Kalau ada, itu yang kita ambil. Seandainya lah Nabi menyatakan bahwa wajah itu bukan wajah tuh, kata Rasul. Wajah itu ini maksudnya, kita wajib pula percaya. Tapi ternyata Nabi kita tidak pernah menyampaikan penafsiran seperti itu. Kapan munculnya penafsiran tadi? Ahlul kalam. Kenapa muncul? Karena mereka ghulu dalam berakidah. Mereka melampaui batas yang seharusnya harus diimani saja, tapi mereka lampaui itu dengan logika-logika, memikirkan dengan akal-akal mereka, yang ternyata sampai pada satu kesimpulan untuk menolak adanya wajah bagi Allah. Padahal Allah sendiri yang menisbahkan itu pada dirinya. Oh, tidak mungkin itu wajah. Kalau wajah berarti sama dengan makhluk. Siapa yang ngomong seperti itu tuh? Ahlul kalam. Pernahkah Nabi kita menyampaikan seperti itu? Bahwa kalau dikatakan benar-benar artinya wajah lalu sama dengan makhluk? Nabi kita pernah mengatakan? Jawabannya tidak. Kalau Nabi pernah mengatakan lalu dirubahnya maknanya, itu pula yang wajib kita percaya. Oleh karena itu, dalam mengenali Allah, dalam persoalan akidah, jangan sampai terjadi pada kita ghulu. Dan ghulu di sini adalah membahas sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kalam. Mereka mendalami sesuatu yang tak akan pernah bisa sampai oleh akalnya, bahkan masuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Justru yang terjadi adalah penolakan demi penolakan. Maka orang-orang Mu'tazilah sebagai kelompok Mu'attilah cenderung menolak semua sifat-sifat Allah yang ada, karena nanti kalau dinisbatkan itu kepada Allah, seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Bahkan sifat kalam aja ditolak itu oleh Mu'tazilah. Ketika ada ayat wa kallamallahu Musa taklima, kallamallahu Musa taklima, jelas sekali ayatnya. Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa disebut sebagai kalimullah. Orang-orang Mu'tazilah dirubahnya qiraat ayat tadi. Mereka membaca tidak lagi kallamallahu Musa, tapi mereka membaca wa kallamallaha Musa. Allah menjadi maf'ul. Berarti Musanya yang berbicara.
karena Musa menjadi fa'il. Dia kalau kallamallahu Musa, Allah sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul. Satu predikat, satu lagi objeknya. Tapi kalau dibaca wa kallamallaha Musa, Musanya yang berbicara. Itu cara mereka untuk menolak sifat kalam yang ada pada Allah. Kenapa mereka menolak? Karena terlalu jauh menggunakan akalnya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Terlalu jauh menggunakan akalnya untuk sesuatu yang tak mungkin akal itu sampai kepada kesimpulan. Wajarlah Imam Al-Khattabi menyebutnya itu sebagai sesuatu yang bersifat ghulu fil akidah, berlebih-lebihan dalam persoalan akidah. Begitu semua pada ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan sifat dan zat-zat yang lain. Tangan, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, ketika Allah sudah selesai menciptakan, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu untuk sujud lima khalaqtu biyadaya, kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Adam alaihi salam yang ciptaannya berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dan dalam ayat itu Allah menisbatkan untuk diri dia, lima khalaqtu biyadaya, dengan sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa kata ahlul kalam? Kedua tangan itu maksudnya adalah al-quwwatu wal qudrah. Kekuatan dan kudrat, kekuasaan. Bukan tangan. Berarti mereka tolak nisbat tangan kepada Allah. Ada ndak pemaknaan seperti itu datang dari Rasul kita? Ndak. Karena Rasul kita menerima ayat itu dan mengimaninya. Lalu kemudian ia menyampaikannya kepada para sahabat, dan sahabat pun ikut mengimani sebagaimana Rasul kita mengimani ayat itu yang berhubungan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah akidahnya Rasul. Kalau sudah dicoba dianalisa hal-hal yang oleh akal takkan sampai, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu. Menyimpang jadinya, dan akibat dari ghulu pasti akan terjadi penyimpangan dalam beragama. Jadi ujung-ujungnya ghulu itu akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam beragama. Kalau ghulu dalam ibadah, berarti terjadi pula kekeliruan dan penyimpangan dalam ibadahnya. Kalau ghulu dalam akidah, maka terjadi pula penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, di dalam persoalan akidah tidak ada cara selain daripada mengembalikannya kepada apa yang memang telah diyakini oleh Rasul kita dan diajarkannya kepada para sahabatnya. Karena persoalan akidah itu masalah iman, itu masalah gaib. Dan satu hal yang harus kita yakini adalah perkara gaib tak mungkin kita dapatkan dari selain Allah atau dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul pun takkan tahu kalau seandainya Allah tidak menyampaikan. Jadi Rasul pun tak akan tahu hal yang gaib kecuali kalau Allah sendiri yang menyampaikannya. Itu persoalan ghulu dalam akidah ya. Ada beberapa poin di sini yang berkaitan dengan ghulu akidah. Itu yang pertama adalah yang tadi, al-jadal anil ilahiyah kasifatillah, perdebatan-perdebatan tentang ketuhanan seperti sifat-sifat Allah, itu seperti yang kita sampaikan tadi. Ini memang akan menyebabkan kita terjebak kepada ghulu dalam persoalan akidah. Oleh karena itu, kembalikan kepada generasi terbaik sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam memahami akidah. Jangan ambil akidah kita dari ahlul kalam, karena mereka memang cenderung mendalami akidah persoalan ketuhanan melalui perdebatan-perdebatan akal, yang tak jarang juga kaidah-kaidah akal itu justru mereka ambil dari pemikir-pemikir Yunani yang sudah hidup sebelumnya.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, al-bahsu was-su'alu an umurin mughayyabah. Membahas atau mempertanyakan tentang perkara-perkara yang gaib. Seperti yang saya katakan tadi, perkara-perkara gaib, bagaimana lagi kita mendapatkannya kecuali melalui keterangan dari yang pasti, dan yang pasti itu adalah dari Rasul kita. Maka kita juga tidak mesti memberatkan diri kita untuk hal-hal gaib lain yang memang entah bisa kita dapatkan keterangan dari mana gitu. Tidak usah dicari-cari hal-hal yang seperti itu, yang kadang-kadang juga tidak menambah iman kita. Apa contohnya? Karena ada dalam majelis seorang bertanya, Pak Ustadz katanya, berapa ukurannya tongkat Nabi Musa dulu katanya? Berapa panjang tongkat Nabi Musa dulu? Bapak jawab, dari mana kita akan mendapatkannya? Dan untuk apa juga? Kira-kira nambah kekuatan iman enggak tuh? Tongkat Nabi Musa 3 meter umpamanya. Enggak usah dibahas-bahas. Kalau ada nasnya, itu pasti itu. Kalau ada hadis yang sahih Nabi mengatakan, maka pasti benar. Tapi kalau dari catatan sejarah yang barangkali dari Israiliyat mungkin benar, mungkin benar, mungkin salah. Tidak dapat kita pastikan. Itu namanya al-bahsu was-su'al an umur mughayyabah. Maka dalam majelis ilmu itu, kalau kita mau bertanya, tanyakan sesuatu yang bisa menambah ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak mesti kita cari perkara-perkara yang sengaja mencari yang aneh-aneh. Apa warna anjing Ashabul Kahfi dulunya? Apa warna anjing Ashabul Kahfi dulu? Kalau kita tahu, untuk apa gitu? Ini banyak orang kadang mencencai hal-hal aneh-aneh dalam kehidupan. Nah, dibaca-baca nanti berdasarkan dugaan-dugaan dan lain sebagainya. Nah, yang kadang-kadang bisa pula memunculkan sesuatu yang bersifat syirik. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Apa contohnya? Itu masalah rambut Nabi itu. Ada rambut Nabi. Lah sepanjang kau abu orangnya dalam kotak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memastikan kalau itu rambut Nabi? Disambut rambut Nabi itu, dicium-cium. Sekarang pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjamin kalau yang seikat tadi ndak lo saleh doler sekobek cendekoh kayak panjang dalam museum itu. Siapa yang menjamin kalau itu benar-benar rambut Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, oke, itu rambut Nabi. Apakah dia akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, rambut Nabi yang tak pasti tanda tadi itu? Karena keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Ini persoalan akidah. Dulu ada pameran dulu di MTQ itu, di gedung MTQ itu ada pameran, ada tongkat Nabi Musa di situ. Ada yang datang enggak ke sana. Saya sengaja datang dan ingin tengok. Ada tongkat Nabi Musa kayak bambu, tapi ada tangkainya di sini. Bambu ada tangkai. Diletakkan di museum, ada tempat sini tongkat itu. Tidak lama setelah itu, saya punya kesempatan untuk pergi ke Turki sama Rektor UIN kalau nggak salah waktu itu. Di Turki itu ada museum. Dalamnya ada tongkat Nabi Musa. Dan tongkat Nabi Musa yang ada di Turki yang saya tengok, tidak sedikit pun ada serupanya dengan tongkat yang dulu ada di Pekanbaru itu. Kini nama non topek kok. Dan di Turki atau di situ.
Dan Kementerian Agama Riau waktu itu mengatakan bahwa tongkat yang di MTQ itu didatangkan dari Turki. Saja itu tayo tendak kayaknya lah. Sang dan disitan pun tayo tendak yang di Turki. Ini ada KW-KW kan. Nah, jadi oke, anggaplah ini tongkat Nabi Musa. Itu untuk apa guna? Bisa jadi ulek kini wak lambar janakah? Tidak mungkin kan? Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa menggiring kita kepada perbuatan syirik. Menghormati sesuatu lebih dari batas yang seharusnya. Kalau betul itu tongkat Nabi Musa, oke, kita hormati sebagai sebuah tongkat yang dulu pernah datang menjadi ular. Tapi bagi kita hari ini, jangan sampai itu pula yang menyebabkan kita terjebak kepada perbuatan syirik. Semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Nabi Musa pun tidak tahu dia tongkat itu akan jadi ular, kecuali memang ketika Allah sudah menentukan itu sebagai mukjizat bagi beliau. Nah, jadi ini poin yang kedua, gulu dalam akidah. Saya kira ini hal-hal yang penting ya. Kalau gulu dalam kehidupan keseharian itu juga bisa banyak terjadi. Bagaimana kita dalam berwudu dengan batas yang wajar? Kita berwudu dengan batas yang sewajarnya. Kalau sudah mulai gulu, nanti akan ada was-was. Rasa-rasanya basuhan muka ini belum sempurna. Nyolah sempurna sono. Maka diulang-ulang terus. Ulang lagi. Dengan satu keyakinan bahwa wudunya belum sempurna. Itu was yang bahaya sekali dalam ibadah kita. Itu bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu kita dalam ibadah, seolah-olah ibadah kita tidak sempurna, padahal sudah sempurna. Nah, oleh karena itu, pahami agama kita secara baik, lalu kemudian kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasul kita, berjalanlah di atas kemudahan beragama itu, insya Allah kita akan terlepas dari sikap gulu dalam beragama. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ada untuk membantah mazhab ahlul kalam itu, Imam Al-Khattabi sendiri menulis sebuah buku, ada buku beliau Al-Ghunyah Anil Kalami wa Ahli. Al-Ghunyah Anil Kalam wa Ahli. Jadi beliau membantah pemikiran mereka, intinya adalah nggak butuh kita kepada pemikiran ahlul kalam itu untuk memahami Allah, karena memang mereka cenderung memikirkan dengan logika mereka untuk sesuatu yang memang akal tidak akan pernah sampai. Bahkan bisa-bisa mereka lebih mendahulukan akal mereka sendiri daripada nas. Kenapa mereka bisa menolak sifat-sifat yang ada dalam Quran tadi? Ada istiwa, ada al-wajah, ada tangan. Kenapa mereka bisa menolak? Berarti mereka tolak nas ini dengan akal mereka. Dan itu artinya mendahulukan akal daripada nas. Disitulah salah satu kesalahan besar yang ada pada kelompok Mu'tazilah yang diikutkan oleh kelompok Asy'ariyah, taqdimul aqli anin naql, mendahulukan akal mereka daripada nas. Ini kajian kita pada malam hari ini saya kira sampai di sini. Saya nggak tahu apakah akan kita bertanya jawab atau kita tutup. Silakan kalau seandainya ada satu atau dua pertanyaan. Gulu yang diperbolehkan. Bedakan nanti antara gulu dengan talabul akmal fil ibadah. Talabul akmal itu mencari hal yang sempurna dalam ibadah. Yang seolah-olah seperti gulu, tapi itu tidak. Itu minal umuril mahmudah. Itu perkara yang terpuji.
Kalau sudah dibilang hulu nanti, hulu yang dilarang ini adalah sesuatu yang memberatkan diri kita, memaksa diri kita, bahkan sampai pada akhirnya membuat kita menjadi malas atau menolak ibadah itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu definisinya nggak ada hulu yang baik. Tetapi berlebihan dalam menyempurnakan ibadah bagus. Bukan berarti nanti melampaui batas. Karena kalau sudah disebut hulu berarti tajawazul had. Itu sudah melampaui batasnya. Dan itu yang sangat dilarang oleh Rasulullah dalam hadis tadi itu. Iyyakum wal hulu. Waspadai, jangan kalian terjebak kepada perbuatan hulu. Wallahu a'lam. Di belakang barangkali kalau ada. Baik, pas. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat insyaallah pada malam hari ini, bisa menambah iman, bisa menambah ilmu, dan semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk menerima ilmu dan memberikan semangat terus bagi kita untuk bertahan dan melaksanakan ilmu yang sudah didapat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu semata-mata karena kekurangan ilmu. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.